Dokter, kalau kita lihat yang terjadi saat ini, ada beberapa merek obat yang ditarik oleh BP POM. Mungkin boleh disebutkan obat apa aja dan bisa mengakibatkan fatal seperti apa nih, Dok? Oke, Mas Arya. Jadi 5 merek obat yang sudah disebutkan oleh BP POM adalah 1 Thermorex, 2 Flurin, dan 3 varian Unibaby. Ya. Dan ini disebutkan mengandung etilen glikol lebih dari batas normal. Tentu hal ini selain juga gagal ginjal akut menjadi dampaknya dapat menyebabkan kematian. Kematian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di acara Bincang Sehat dan bersama saya Arya Prastawa, serta hari ini kita akan membahas yang sedang memprihatinkan. Ini kasus anak atau anak Indonesia yang kali ini sedang marak terjadi. Dalam tanda kutip ini ada obat-obatan yang katanya disinyalir mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan ginjal. Nah, seperti apa? Kita akan bahas dengan narasumber kita, Dr. Akbar. Selamat siang, sore, malam. Halo Mas Arya. Halo Dr. Akbar. Halo gimana? semuanya pemirsa. Ya. Sehat ya semuanya dong. Oke, dokter, kalau kita berbicara tentang kasus yang kali ini lagi viral ya, bahwa banyak ditemukan produk obat anak, terutama dari bahan sirup ya, yang dikonsumsi untuk anak-anak ini mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan ginjal. Ini gimana, Dok? Ya, jadi bermula dari sebenarnya kasus yang ditemukan gagal ginjal ini pada anak-anak itu pada Januari 2022 ya Mas ya. Tapi trennya semakin naik sampai saat ini, sampai Oktober ya. Dan ditambah lagi dengan kasus kematian dan tingkat keparahan penyakit gagal ginjal akut yang terjadi di Gambia itu ya Mas ya, di Afrika. Ternyata setelah ditelusuri ternyata bermula kedugaan kuatnya ini adalah akibat dari kontaminan etilen glikol yang ada di 4 macam produk obat batuk pilek lah seperti itu ya, yang ternyata produsennya dari India gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih etilen glikol dan di etilen glikol ini ya, Mas? Jadi dua bahan zat kimia ini sebenarnya alkohol yang enak baunya, tidak berwarna dan juga rasanya juga enak ya. Tapi ini beracun. Ya, ini beracun. Jadi etilen glikol ini tidak digunakan untuk obat, sebenarnya hanya untuk misalnya cat, terus produksi apalagi selain cat misalnya untuk plastik dan untuk campuran-campuran yang tidak dimakan lah, tidak dikonsumsi ya. Tapi kenapa ada kandungan ini nih? Nah, berbeda lagi dengan adiknya, ibaratnya turunannya, ada propilen glikol dan gliserin. Jadi dalam kandungan obat yang sedianya sirup itu harusnya menggunakan yang namanya propilen glikol dan gliserin. Nah, tapi ini mahal. Dan itu mungkin berdampak dari biaya produksi mungkin ya. Tapi sebenarnya kontaminan atau tercemarnya adanya etilen glikol itu bisa jadi karena kan dia kan turunannya ya, propilen glikol dengan PG dan EG dan DEG ini ya. Kalau dia tercemarnya dalam PG dan gliserin ini hanya sebatas kurang dari 0,1%, itu masih dalam batas wajar. BP POM akan mengasesikan ini batas normal. Kurang dari 0,1%, karena kan uji POM kan harus di screening semua Mas, keamanannya ya, baik dari kandungannya, apa zat aktifnya, zat pembawanya, pelarut. Nah, PG, propilen glikol dan gliserin ini adalah zat pembawa dan zat pelarut obat. Sedangkan etilen glikol ini bukan ya, seperti pelarut cat, pelarut yang bahan-bahan yang lain yang tidak digunakan pada bahan makanan ya. Tapi bisa terkontaminasi, batas kewajarannya adalah 0,1%. Kalau lebih dari itu, misalnya ditemukan 0,5, 2%, bahkan kalau sampai katanya kabar ada sampai 70%, itu bukan tercemar lagi ya, itu sengaja dioplos ya, kesengajaan, dikhawatirkan seperti itu ya. Dan lagi zat kimia ini bisa tercampur tuh ada satu, mungkin ketidaksengajaan ya, karena kontaminan, dua memang adanya sengaja atau tindakan kriminal ya, mencampur tersebut. Betul. Oke, nah ini kan banyak dibicarakan, ini adalah berhubungan dengan obat yang mengandung parasetamol nih Dok. Nah ini jadi cemas apakah jadi cemas. Jadi kita beredar sirup anak-anak. Nah sekarang kita juga pengen tanya, apakah sirup yang atau obat dalam jenis sirup yang digunakan oleh orang dewasa atau orang tua itu juga
kemungkinan besar ada terkontaminasi atau gimana nih dok? Oke, jadi yang dipermasalahkan saat ini itu bukan paracetamolnya. Oh, bukan paracetamol. Kalau paracetamolnya ya aman, dari dulu kita juga minum paracetamol ya Mas ya. Yang jadi masalah ini adalah zat pembawa, zat pelarutnya yang terkontaminasi oleh etilen glikol dan dietilen glikol. Oke. Nah, apakah bisa dengan obat sirup yang lainnya? Bisa saja, karena zat pelarut dan pembawa ini kan tidak hanya khusus untuk paracetamol atau obat batuk pilek sirup aja ya. Untuk anak aja, untuk orang dewasa pun juga menggunakan hal tersebut gitu, menggunakan propilen glikol yang mungkin bisa terkontaminasi dengan EG dan DEG ini gitu. Oke. Berarti kasus yang ada di Gambia tentang gagal ginjal ini kaitannya dengan kasus yang ada di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sudah berapa kasus, dok? Kalau di Indonesia itu kan masih dalam tahap perhitungan ya Mas ya. Maksudnya mungkin bisa sampai 130 sampai 180 ya kabar terakhir itu ya yang menderita gagal ginjal akut akibat yang belum diketahui sebenarnya Indonesia. Kalau mungkin di Gambia mungkin mereka dugaan beratnya adalah ke kontaminasi etilen glikol. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini kan masih tahap penelusuran, masih dalam pertimbangan. Yang pertama mungkin BP POM sudah meriliskan beberapa merek obat yang mengandung etilen glikol. Bahkan kemarin Wamenkes katanya ada berita ya, ada artikel berita itu menyatakan bahwa 15 dari 18 sampel sirup itu mengandung etilen glikol. Waduh, 15 dari 18 sampel, berarti hanya 3 yang lolos ya? Ya, akan tetapi kan kita harus tahu dulu nih Mas, kandungan etilen glikolnya itu berapa persen tadi? Oke. Ya, kalau memang dia 0,1% berarti kan memang wajar. Habis setelah itu, maksudnya bukan wajar, masih dalam batas normal ya. Terus setelah itu BP POM merilis lagi 5 merek obat tadi yang diduga mengandung etilen glikol itu di atas 0,1% atau di atas batas wajar. Kita nggak tahu berapa kadar tepatnya karena memang tidak disebutkan di situ. Tapi dia bilang di atas ambang nilai wajar. Nah, hal ini tentu menjadi kepanikan sendiri di medsosnya, kepanikan sendiri karena waduh anak saya juga minum obat ini kayak gitu kan. Nah, kan tetapi kan sebenarnya yang di BP POM itu kan mereknya disebutin, tapi kan nomor izin edarnya juga disebutkan. Jadi mungkin kalau kita mengkonsumsi obat tersebut mereknya sama, belum tentu kan dia batch-nya itu angkatannya sama gitu loh Mas. Angkatan produksinya sama. Misalnya merek ini si dibikin tanggal ini sampai sekian lah ya. Kita kan belum tentu satu merek tapi belum tentu kita mengkonsumsi satu batch, satu angkatan ya produksinya. Jadi jangan panik dulu gitu ya. Nah ini juga penting informasi untuk orang tua yang mungkin putra-putri atau anak-anaknya mengalami gangguan atau pada anak. Nah ini perlu sekali yang namanya sekali lagi membaca produksi obat, istilahnya komposisi, tanggal dan sebagainya serta kandungannya. Nah sekarang mengenai kasus gagal ginjal pada anak nih dok. Nah ini gejala apa sih yang perlu kita tahu ya sebagai kita orang tua? Oh ini anak saya mungkin terindikasi ada gagal ginjal karena efek ini atau gimana nih? Ciri-cirinya gimana nih dok? Ini namakan akut kan cepat ya Mas, maksudnya terjadi dalam waktu hari sampai minggu, bisa 3 hari ya, 72 jam. Itu sudah memberikan gejala, misalnya dia demam, dia muntah, diare, lalu sesak nafas, atau dia gelisah seperti tidak sadar ya. Dan ditunjang lagi dengan jumlah urin yang berkurang drastis, frekuensi berkemih yang juga berkurang, lalu warna urin yang sangat pekat atau coklat. Pada anak juga mengalami ya dok? Iya, jadi sebenarnya pada anak atau dewasa pun gejalanya itu hampir sama. Karena pada prinsipnya, jadi penyebabnya itu bisa dibagikan 3 misalnya Mas ya. Bisa ada prerenal, kalau istilah dalam penyakit dalamnya ya, prerenal itu adalah sebelum ginjal. Sebelum ginjal itu misalnya ada muntah hebat, ada diare hebat, luka bakar, atau ada perdarahan kecelakaan yang menyebabkan pasokan aliran darah ke ginjal itu berkurang drastis sehingga ginjalnya seperti rusak karena tidak dapat aliran darah. Suplai darah. Betul. Terus yang kedua ada di renalnya, masalah ada di ginjalnya. Nah kalau di ginjalnya ini kan berarti kan apakah ada suatu infeksi di sana ya, apakah ada suatu reaksi obat atau toksisitas obat yang seperti yang sedang digandrungi saat ini ya, sedang dibicarakan hangat saat ini, atau ada reaksi autoimun ya. Terus kalau postrenal itu adanya sumbatan, batu atau kanker di setelah ginjal gitu. Nah saat ini mungkin dia adalah di renalnya karena toksisitas obatnya ya. Kan tetapi dari IDAI sendiri ya, untuk kasus saat ini IDAI sendiri belum menyimpulkan
penyebab pastinya karena masih dalam tahap investigasi. Betul. Dan saat ini data yang mendukung memang adanya cemaran etilen glikol di dalam 5 obat tersebut ya. Mungkin akan dirilis lagi berbagai macam merek obat karena masih diteliti. Oke, berarti kita memang juga harus waspada ya, terutama untuk anak-anak. Nah, mulai dari sekarang mungkin bisa dari pola makan, dari pola asuh juga nih, biar anak-anak tetap sehat, tidak terjangkit penyakit. Oke, sekarang ke cara penanganan gagal ginjal ini dok, langkah-langkahnya apa aja nih dok? Jadi kalau misalnya kita menemukan anak ada keluhan seperti muntah hebat, diare hebat, lalu adanya jumlah urin yang berkurang ya, itu segera bawa ke rumah sakit Mas. Karena kita butuh rehidrasi, pemenuhan cairan ya, lalu kita akan memberikan obat-obatan medis yang untuk cepat supaya ginjal ini bisa kembali normal. Ibaratnya kalau sudah terlalu lama takutnya irreversible, tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau misalnya cepat penanganannya masih bisa diharapkan reversible kembali lagi gitu. Tidak begitu parah. Memang pada kita sebagai orang tua atau orang-orang tua yang pemirsa semua menyaksikan ini, memang tidak banyak yang bisa kita lakukan selain ketika sudah terjadi. Ketika sudah terjadi ya kita harus segera bawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertamanya ya, untuk penanganan medis ya. Tapi kalau sebelum terjadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga anak supaya bagaimana jangan sampai sakit. Ya penuhi nutrisi dan cairannya, ya penuhi asupan gizinya, lalu jaga kebersihan PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting sekali. Nah, kalau misalnya anak pun demam, jangan dikit-dikit obat katanya gitu kan ya. Karena yang bisa kita lakukan adalah bagaimana skin to skin ke anak ya, skin to skin anak supaya tuh dapat meredakan demamnya gitu ya. Terus kompres pakai air hangat, jangan pakai air es ya. Terus memakai baju tipis, jangan malah diselimutkan tebal kan, banyak kayak gitu selimutin tebal ya Mas kayak dulu ya. Demam. Tapi sorry, kalau demam itu sebenarnya dok ya harus selimut tipis apa tebal sih? Tipis. Oh, tipis. Baju pun tipis ya supaya sirkulasinya bisa keluar. Saya gitu. malah baru tahu loh ya. Kalau kompres hangat, air hangat ya. Terus kalau paracetamol atau obat itu kalau sekarang tablet mungkin aman, tapi kalau sirup sebaiknya agak ditunda dulu. Ya. Nah, bagaimana kadang pertanyaan ibu-ibu ini banyak, gimana dok anak saya umur 10 kg obat puyernya bagaimana? Itu totali 100% hak dokter untuk membuat puyer. Jadi jangan kita puyer-puyer sendiri ya. Satu kebersihannya, dua dosis obatnya tepat atau tidak gitu ya. Jadi jangan. Jadi tetap harus dengan dokter. Atau kalau memang mendadak tidak bisa ke dokter, kan ada obat yang lewat belakang suppositoria ya, lewat anus itu bisa digunakan juga untuk pertolongan pertama meredakan demamnya ya. Oke. Sekarang kita masuk di tips dan trik bersama dengan Bincang Sehat. Dokter, sekarang kita pengen menanyakan juga tips minum obat dengan aman untuk tubuh. Ini seperti apa nih dok? Oke, yang pertama kita minum obat dengan tubuh misalnya obat dari dokter. Ataupun kalau misalnya beli bebas, belilah yang golongan hijau atau golongan biru yang artinya itu dijual bebas, bukan obat golongan keras. Ya, golongan keras tuh ya golongan logo merah ya Mas ya. Terus minumlah sesuai anjuran dan dosis dokter. Betul. Dan perhatikan juga tanggal expirednya, bahwa tanggal expirednya itu masih lama. Terus kalau dia bentuk sirup, pastikan sirupnya itu tidak berbau, tidak berubah warna, dan tidak berasa yang aneh kayak gitu ya. Apalagi kadang kan anak-anak kan paracetamol tuh nggak habis nih sirupnya, terus ditutup rapat atau terbuka nanti diminum lagi, itu hindari sebaiknya. Kalau memang mau dipakai lagi itu ditutup rapat, disimpan pada suhu yang dingin ya, bisa di lemari es atau di suhu kamar biasa, tapi tertutup rapat. Dan perhatikan juga bagaimana perubahan warnanya, perubahan rasanya, dan juga perubahan dari baunya ya. Tapi kalau sudah ada 3 itu tidak boleh dikonsumsi lagi ya. Baik. Dan sekarang ada juga pertanyaan, bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal itu untuk anak dan juga orang dewasa? Oke, yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah tentu penuhi asupan cairan ya. Orang dewasa mungkin 2-4 liter per hari ya Mas ya. Terus batasi asupan garam. Ibaratnya kalau garamnya terlalu banyak ya, garam itu kan ibaratnya itu suka air, hidrofilik. Jadi narik cairan terlalu banyak meningkatkan kerja beban ginjal, meningkatkan tensi, sehingganya akan mengakibatkan kerusakan dari ginjal dan juga jantung kayak gitu. Berarti yang suka asin
asin-asin Dikurangi. warning ya. Ya. Oke, dikurangi. Cek fungsi ginjal berkala, misalnya medical check up untuk misalnya kalau tidak ada gejala seperti penurunan jumlah urin, mungkin perlu medical check up saja. Tapi kalau misalnya ada penurunan jumlah urin, harus cek fungsi ginjal, ureum kreatininnya tersebut, apakah ada peningkatan, karena berbahaya ya. Lalu tentunya seperti pola hidup sehat lainnya, olahraga ya, terus sesuai dengan hobi, tidak stres ya Mas ya, terus hindari merokok dan alkohol juga, karena itu juga bad habit ya, Memicu juga ya. buruk ya, tidak baik ya. Terus juga jangan begadang dan jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi gula. Oke. Dok, Nah, tanya dong, Ya. kalau konsumsi paracetamol itu harus sampai habis nggak nih dok? Oke, paracetamol itu termasuk obat yang simptomatis atau gejalanya atau untuk gejala, ya, bukan kausatif, bukan penyebab. Kalau kausatif penyebab itu misalnya seperti antivirus, antibiotik, anti jamur, itu kausatif, itu harus sampai habis. Tapi kalau paracetamol, obat flu, keluhannya hilang, oke, boleh di stop. Oke. Terus sama satu lagi dok, tadi kan banyak nih zat yang sekarang lagi beredar nih untuk para orang tua untuk kalau anaknya sakit lebih baik kayak gimana nih responnya? Ya, tadi kalau sudah saya bilang pada respon orang tua, yang pertama adalah lihat kondisi anaknya terlebih dahulu. Anaknya demam, lakukan langkah-langkah yang tadi, yang memakai baju tipis, kompres hangat, terus penuhi asupan cairan. Bisa tahu anaknya demam karena dehidrasi bisa, atau karena terlalu lama main di luar berjemur matahari juga bisa hangat ya. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda bahaya, urin mulai berkurang, anak muntah hebat, diare hebat, harus segera bawa ke dokter ya. Nah, untuk saat ini memang kalau misalnya masih gejala ringan, kan nggak boleh sirup nih dok. Kita harus pakai apa nih kayak gitu kan? Biasanya kan kalau pakai tablet kita bingung dosisnya bagaimana. Sementara membelahnya pun bingung gitu. Satu misalnya bisa dipuyarkan dengan dokter ke poliklinik, atau dua bisa menggunakan yang suppositoria, Mas, yang lewat pantat anus itu kan lebih aman. Jadi masukkan obat tersebut, demamnya turun, beri nutrisi dan cairan yang baik. Kalau membaik ya di rumah, tapi kalau tidak membaik ya bawa ke dokter juga. Jadi paling aman ke dokter dulu ya dok ya? Iya, untuk mendapatkan dosis obat yang tepat, karena puyer itu tidak bisa sembarangan orang. Terima kasih dokter. Oke, wih luar biasa banget ya. Nah, mungkin juga buat pemirsa yang baru saja bergabung, tema kita hari ini adalah seputar membahas yang lagi viral, yakni gagal ginjal pada anak. Oke, dan sekarang kita di segmen mitos atau fakta bersama Bincang Sehat. Dokter, kalau ini kita ada yang merasa sakit pinggang nih ya, itu apakah bisa dikatakan seseorang itu terkena atau terindikasi gagal ginjal atau ginjal gimana nih? Oke, jadi pertama sakit pinggang itu banyak penyebabnya. Ya. Jadi apakah dari luar, apa dia ada kram otot, atau dia ada gangguan sarafnya, atau ada gangguan tulangnya, atau baru masuk organ dalam nih, masuklah ke organ ginjal, apakah ada batu atau infeksi saluran kemih. Jadi kalau dikatakan kalau sakit pinggang sudah pasti sakit ginjal, itu mitos, belum tentu ya. Siapa tahu hanya kurang minum saja ya, atau misalnya dia kram otot karena kerja kelelahan, seperti itu ya Mas. Jadi kalau dikatakan indikasi sakit ginjal itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap saluran ginjalnya, apakah batu atau infeksi. Berarti itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos, baik. Kemudian berikutnya, mitos atau fakta, manusia yang hidup dengan satu ginjal ini tidak lebih produktif. Ini benar apa salah nih dok? Mitos atau fakta nih? Oke, jadi memang ada beberapa manusia yang hidup satu ginjal ya, seperti artis ya ada ya. Atau jual ginjal dok? Iya, jual ginjal gitu ya. Ada penyanyi kan ya, satu ginjal juga ada kan. Jadi dia masih bisa produktif, bisa dengan batas aktivitasnya tidak terbatas ya. Yang penting adalah dia mengontrol bagaimana makanannya, asupan cairannya, dan juga dia mematuhi anjuran dokter sebelumnya atau pengobatannya ya gitu ya. Kalau memang dia sudah mematuhi itu semua dan dia bisa mengontrol aktivitasnya, tentu dia akan bisa hidup produktif dan tetap aktif. Jadi bukan hambatan. Benar, berarti dengan satu ginjal pun manusia juga masih bisa beraktivitas ya dok ya. Asal tetap dengan menjaga kesehatan, pola makan dan semuanya. Kalau mitos atau fakta dok, kalau yang satu ginjal tadi bisa cepat lelah?
dari orang-orang normal. Bener? Oke, itu kalau itu memang benar karena kan dia kapasitas dari dia mensirkulasi urin, menyaring pembuluh darah ya. Kan ginjal tuh tidak hanya untuk menyaring si darah saja ya, menyaring nutrisi atau juga menghasilkan hormon juga. Nah, itu yang mempengaruhinya di situ. Jadi memang cepat lelahnya tergantung dari aktivitasnya juga sebenarnya. Tapi kalau memang dari segi ketahanannya dengan ginjal 2 tentu akan lebih tahan yang ginjal 2 ya. Weh, luar biasa. Mana dong tepuk tangannya? Hari ini kita sudah membahas kupas tuntas seputar gagal ginjal pada anak yang disebabkan oleh obat. Nah, dan kita terima kasih dokter sudah hadir di sini. Sama-sama, Mas Arya. Luar biasa sekali. Ya. Kita juga ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia bersama channel kita di Agaril Series. Dan jangan lupa buat pemirsa yang ada di rumah yang akan bertanya, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan satu lagi untuk pemirsa yang pengen nih, aku pengen bulan depan, minggu depan temanya ini dong, kesehatan ini, boleh deh langsung request ke kita ya. Jangan lupa juga subscribe di channel kita di Agaril Series. Dan pasti kita akan berikan yang terbaik untuk pemirsa di rumah. Dan akhirnya saya Arya Prastawa. Saya Dr. Akbar. Terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya.